Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum. Sahur belum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Qurtubi? Alhamdulillah, Ustaz. Bang Evan, Pak Anas, Pak Juan, Alhamdulillah, Bang. Pak Ustaz. Mohon maaf kami tadi ada bicara serius empat mata. Jadi saya tanya Reza nih, dia kan ganteng. Saya tanya, Masya Allah. pertanyaan ini jarang saya tanya sama orang, takut orang tersinggung. Tapi karena Reza nih kita udah dekat, saya tanya kenapa belum nikah? Tapi jawabannya luar biasa. Apa jawabannya Teresa? Saya takut Ustaz. Kampung sebelah ada yang kena KDRT, dipukulin sama Takut istri. kena KDRT. Takut istri dong. Takut kena KDRT. Kalau perempuan yang mukul suami itu KDRT juga namanya. Sama dalam hukum konsep hukum sekarang kita ini, KDRT itu bukan hanya KDRT secara fisik. Secara verbal pun bisa KDRT. Jadi ada perluasan makna kekerasan, kekerasan fisik, kekerasan bahasa, bahkan ada yang menerjemahkan itu kekerasan sikap. Kita tidak itu, tapi seharusnya kita memberikan contoh, tapi sikap kita sangat kaku. Jadi ada orang yang kadang-kadang, maaf ya bahasanya dablek. Yang seharusnya dia mengiyakan sesuatu yang benar, tapi karena keras kepala dablek gitu dah. Masuk KDRT. Ya. Tapi Pak Ustadz ya, ini Body shaming bisa masuk KDRT? bisa saja. Verbal itu ya. Verbal. Jadi tapi gini Ustadz ya, ada bentuk KDRT lain. Misalnya begini, suami istri tidak punya anak. Si suami ini udah omongannya udah pahit kepada istrinya, seolah-olah istri yang bermasalah. Tapi jalan keluarnya mereka angkat anak. Adopsi. Nah, adopsi anak. Dia angkat anak, terus kemudian sampai dewasa anaknya, harta-harta dari suami istri ini dikuasai oleh anak angkat. Padahal ini untuk saudara kandung nanti. Iya, karena dia tidak punya ahli waris yang langsung, misalnya Anak kandung. ahli waris pertama namanya itu ya. Anak tidak punya, orang tua tidak punya, maka harta ini kan ada saudara kandung dari para ahli waris. Nah, ini dikuasai oleh si anak angkat. Nah, secara hukum memang anak angkat ini tidak punya hak atas warisan, karena yang punya hak atas warisan itu yang punya hubungan darah dengan ahli waris dalam tingkatan-tingkatan tertentu, ya. Nah, kalau misalnya si pewaris orang tua angkat tadi ingin memberikan kepada anak angkatnya, boleh dalam bentuk wasiat atau hibah, tapi dengan syarat tidak tadi Pak Ustadz sudah pernah sebelumnya menjelaskan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan. Kuwasiatkan semuanya untuk anak angkat. Nggak boleh itu, dan tidak boleh diakal-akalin. Nah, kadang-kadang kan ada diakal-akalin, udah pokoknya diakalin aja, dibikin seolah jual beli, padahal tidak ada jual beli. Nah, itu kan akal-akalan ya. Nah, makanya saya begitu berbicara hukum waris, ada moral juga. Bukan hanya hukum ansi. Jual beli kan sah terlihat. Tapi prakteknya tidak pernah Kalau jual beli. secara hukum positif, Pak Nas, hukum negara, misalnya si bapak ini bulan ini, dia udah tahu nih udah agak-agak kurang enak badan kan. Bulan ini dia kasih tanah yang sana. Habis itu dia buatkan surat akta jual beli, dia jual ini ruko. Ketika dia sudah meninggal, dilihat ternyata warisannya tinggal satu sepeda motor butut. Terus saudara kandungnya ini kalau nuntut ke pengadilan bisa dapat nggak?
Begini, kalau jual beli itu yang sudah dilakukan, yang pertama dikasih, maka dilihat kembali kepada batas pemberiannya. Persentase, jadi tidak boleh melampaui 1/3. Tapi kalau jual beli itu dilakukan, ini yang sulit dibuktikan adalah jual beli itu bohong-bohongan atau asli. Selama kita bisa buktikan ada jual beli bohong-bohongan, misalnya kan gitu, kita bukan nggak benar ini jual beli, nggak pernah terjadi jual beli, tapi ada akta jual beli di notaris. Ada akta. Tapi kan kita kejar lagi di mana setoran uang. Transfernya mana? Transfer uang. Nah, nanti dia bisa di akta notaris bisa kita akalin. Uang sudah diberikan jauh hari sebelumnya, sudah digunakan. Nah, itu secara hukum sebenarnya bisa, tapi pembuktiannya yang sulit. Moralnya ya? Kembali kepada moral. Moral. Tapi ini kembali ke yang KDRT. Nah, Ustadz, ilmu saya kan masih cetek banget ya. Pernah baca ada ayat katanya kalau istri dan anak tidak menjalankan atau tidak taat, kita boleh menegur, boleh memukul. Bahkan katanya ayat ini sering dipakai buat alasan KDRT. Benar gak sih, Ustadz? Wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir mereka melakukan nusyuz, durhaka. Langkah pertama, fa'izuhunna, beri mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', enggak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Supaya untuk memberikan masa berpikir. Wahjuruhunna fil madaji'. Yang ketiga ini yang bermasalah. Wadribuhun, pukullah mereka. Nah, ulama dalam banyak tafsir pertama mengatakan memang ada jenis perempuan nggak mempan dengan nasihat. Jadi memang dulu mungkin ada orang Arab Badui keras, dia dipukul balu, berubah. Jadi memang dulu pernah ada. Tapi itu nggak bisa dibawa ke sekarang. Karena dibawa konteks sekarang dia kena kan. Tapi ada kelompok kedua mengatakan makna wadribuhun, penggunaan kata daraba dalam Al-Quran tidak semuanya memukul. Misalnya daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan suatu contoh. Jadi daraba di situ melihat konteks bahasanya tidak semuanya makna memukul. Itulah penafsiran para ulama. Dan niatnya juga ya, maksudnya mau anak dan istri kita taat beribadah dan segala macam, bukan karena ada alasan lain ya? Kalau memukul ini kita nggak tahu niat orang kan. Bisa aja waktu ditanya niat saya mendidik, tapi udah bengkak-bengkak. Kalau hukum positif gimana tuh Pak Nas? Ya berdasarkan peraturan atau undang-undang KDRT itu tetap tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan di negara-negara tertentu, Ustadz, mengucapkan kalimat kata-kata pilihan kata yang tidak bagus saja untuk anak-anak saja sudah masuk. Kena ya? KDRT. Misalnya saya pernah ditegur oleh saudara saya di Kanada. Waktu saya ke Kanada itu ada ponakan lah saya sebut itu. Orang gendut banget, tapi memang jagoan dia di dalam olahraga bela diri. Namun waktu saya bercanda, berenang, saya latih dia berenang, begitu nyemplung, buang airnya kurang setengah bak. Terus saya bilang, makanya badan jangan kayak beruang kutub, saya bilang gitu kan. Terus habis selesai itu ibunya bilang, Agnas, jangan ngomong di depan orang-orang di sini ya, kalimat-kalimat itu adalah kekerasan terhadap anak. Bapak saya, bahkan orang tua kandungnya bisa dilapor. Anak ini melapor? Contoh misalnya. Iya bisa anak ini melapor. Anak bisa melapor bahwa kenapa ayah saya memanggil saya beruang kutub. Jadi, saya berpikir ini udah berlebihan juga, tapi ya perlindungan. Ada video. Tapi sebenarnya dalam agama Nabi itu kan mengajarkan panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik. Ada video Pak Nas, perempuan tinggal di Belanda. Dia mengungkapkan bagaimana stresnya dia. Tidak menemukan apa yang ada di Indonesia. Salah satu bentuk yang dia streskan adalah ketika dia tidak boleh meninggikan suaranya ke anaknya. Tempat kita kan sementara anak ini agak hiperaktif, jangan gitu kan. Kata dia nggak boleh. Nah, itu apakah anaknya nuntut atau orang yang mendengar bisa menuntut? Kalau orang yang mendengar, orang lain yang mendengar, dia hanya bisa membuat pengaduan. Pengaduan itu adalah
delik aduan ya, kekerasan di dalam rumah Bahwa tangga. sudah terjadi KDRT. Kekerasan di dalam rumah tangga itu dia hanya bisa dilaporkan oleh pihak yang dirugikan. Nah, jadi tidak bisa pihak lain melapor karena pihak yang dirugikan ini dia saksi kuncinya yang mengatakan tidak ada. Bagi saya itu biasa saja. Kami suka bercanda yang enggak kata-kata yang biasa bagi mereka. Tapi kalau orang lain mendengar, wah itu bagi saya udah kekerasan. Ya, Anda nggak punya hak untuk membuat pengaduan. Kalau itu diterapkan di sini yang selamat orang Sunda. Sekarang kalau misalnya memukul nggak boleh, verbal juga nggak boleh. Untuk menghindari KDRT itu bagaimana caranya Ustaz? Kalau saya gampang, Pak. Ikutin cara yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah. Baik kepada anak-anaknya maupun kepada istrinya tidak pernah berkata kasar, tidak pernah memperlakukan dengan kasar. Itu. Tapi masalahnya adalah kita bukan Rasulullah. Sebagian kita adalah ya sahabat-sahabat Rasulullah lah gitu. Sama seperti khalifah pada masa Bani Abbasiyah, komplain masyarakatnya, kenapa pakai pengawal katanya. Itu dulu Nabi sahabat nggak ada pakai pengawal, karena nggak pakai pengawal. Kata khalifah menjawab, karena di zaman Nabi itu pemimpinnya Nabi, rakyatnya seperti saya. Sedangkan di zaman sekarang pemimpinnya saya, rakyatnya macam kamu. Tapi Pak Ustadz ya, menariknya dalam kasus undang-undang KDRT ini akan berujung kepada perceraian. Kenapa? Suami lapor istri atau istri lapor suami. Begitu laporan sudah dibuat, hubungan rumah tangga pertama kita memang diharapkan oleh hukum ini adalah tidak mengulang perbuatan kekerasan itu. Tetapi ada dampak lainnya. Ketika sudah saling lapor di kepolisian, itu rumah tangga kalau saya lihat akan sulit dijaga keutuhan. Karena hatinya udah hancur. Ya, memang ada satu tujuan dari hukum. Hukum itu dibuat sedemikian rupa, salah satu tujuannya adalah social engineering, untuk merekayasa perilaku manusia. Ya, kita lihat beberapa waktu yang lalu ada jambret dikejar meninggal. Nah, suami yang dijambret ini dijadikan tersangka. Nah, kita kalau memang benar-benar tersangka orang ini kan penegakan hukum. Apa yang terjadi di masyarakat? Jangan lagi kita mengejar. Nanti kena tersangka. Nanti kena. Jadi kita penegakan hukum itu bisa merubah perilaku. Nah, kita nggak mau saling tolong-menolong. Nah, kalau kita masalahnya negara punya kebijakan. Ke arah mana rakyat kita mau ciptakan? Mau ke arah jangan ada kekerasan sama sekali dalam rumah tangga. Meskipun dalam kadar tertentu, atau boleh dalam kadar tertentu agar rumah tangga itu pun bisa dibina. Yang paling indah adalah ketentuan yang ada di dalam hukum Islam yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kan ada ditegur, diingat, pisah ranjang, kemudian pada tahap tertentu pukullah dia. Pukul bukan berarti pukul dengan kekerasan sampai luka. Kalau saya melihat pukulnya itu pukul untuk mengingatkan, jangan begitu. Sayang gitu ya. Nah itu bisa dibela pengacara nanti. Itulah kadang-kadang ada problem di dalam hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Bisa Pak Nas membela di pengadilan itu pukul sayang Pak Hakim. Ya memang gini Pak. Akhirnya nanti kan yang mengadili hakim. Hakim itu bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh hakim itu sendiri. Nah, apakah nilai-nilai yang ditanamkan kepada hakim itu adalah nilai-nilai yang sangat agnostik.
Atau mungkin sedikit ke arah sekuler atau bahkan dia ada nilai religius. Kalau ada nilai religius, mungkin dia melihat dalam ini masih dalam tahap pendidikan. Balik ke basic hakim ya. Basic kepada manusia juga. Yang melapornya pun dia dididik nggak dengan agama yang baik. Oleh karena itu kembali kepada orang tua kita di rumah. Didiklah anak dengan agama yang benar. Ketika pelapor dengan hakim satu circle, selesai ya. Iya betul. Saya pernah baca kiriman postingan gitu. Jadi ada seorang ulama yang punya istri itu kasar. Padahal ulama ini ulama yang sangat dihormati oleh murid-muridnya, umatnya banyak gitu. Tapi setiap kali pulang ke rumah itu selalu azab dengan istrinya. Sampai kemudian dilihat oleh salah satu muridnya, dan muridnya itu tanya, kenapa Anda tidak ceraikan saja istri Anda kan gitu. Kemudian si ulama ini bilang, saya kasihan dengan istri saya. Kalau nanti saya ceraikan, kemudian dia belum tentu dapat suami yang sesabar saya. Jadi sebetulnya yang paling bagus bertahan dengan kondisi itu memang diceraikan kalau udah sangat kasar. Kalau suami itu sabar menghadapi itu, insya Allah dia langsung masuk surga. Karena dia nggak kena neraka lagi, karena udah cukup nerakanya di dunia. Udah azab duluan. Udah azab dulu. Kata malaikat, ini nggak usah kita azab. Udah azab duluan. Tapi jangan gara-gara ini Reza takut. Insya Allah enggak. Nah, kita dengar motivasi dari Bang Edwan. Gimana nih? Kalau saya banyak ngalamin gini Ustadz, banyak ibu-ibu rumah tangga yang curhat gitu. Dan dia terkena KDRT oleh suaminya, tapi dia masih memilih untuk bertahan. Ya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah pertanyaannya, sampai kapan dia harus bertahan? Jadi kalau ditanya dia mau bercerai atau enggak, dia memilih untuk tidak gitu. Karena mungkin pihak suaminya yang bikin dia jadi ketergantungan, baik secara ekonomi dan lain-lain. Nah ini yang kemudian kadang saya bingung juga jawabnya Ustadz. Sampai kapan si ibu-ibu ini harus bertahan padahal setiap hari dia tersakiti oleh pasangannya? Gitu Ustadz. Saya tidak mau menggiring orang. Saya hanya mau mengeluarkan dia dari ruang yang sekarang ada gas bocor. Saya keluarkan dia dari ruangan itu untuk dia jernih berpikir. Ustadz, saya jam 12 malam suami saya pulang ke rumah, mohon maaf, bawa PSK, dia mabuk. Bertahun-tahun. Kenapa tidak menuntut? Karena kata guru saya, sorga di bawah telapak kaki suami. Jadi saya melakukan ini. Maka di situ saya menyampaikan, ini bukan ajaran Islam. Saya mau menyadarkan dia bahwa perbuatan dia itu salah. Kamu punya hak untuk khulu', melepaskan diri. Dan di Indonesia laki-laki habis akad nikah dia langsung baca sirat ta'liq. Jika dia meninggalkan saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah atau melakukan kekerasan atau fisik atau ini dan seterusnya, maka saya datang ke pengadilan agama dengan memberikan iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kamu dilindungi oleh hukum. Tapi bahwa kamu mau bertahan, jangan bertahan karena dogma yang salah. Nah, itu. Lalu kemudian, Ustadz, saya melihat HP suami saya, ternyata dia sudah mohon maaf, berzina 3 kali. Melalui ini, apa yang saya lakukan? Saya tetap bertahan karena anak. Bahwa perbuatan dia itu salah. Kamu punya wali 6 orang. Ada ayah, ada kakek, ada adik laki-laki, ada kakak laki-laki, ada abang ayah, ada adik ayah laki-laki. Mestinya mereka inilah yang duduk menanya suami. Kalau dia pernah silap salah, dia bertobat, dia baik, kamu mau melanjutkan, itu hak kamu. Tapi kalau kamu mau melepaskan diri, maka itu juga punya hak kamu dan kamu tidak berdosa. Nah, jadi jangan orang tertekan hidup hanya sekali, mentang-mentang dia perempuan, keluarganya juga ya udahlah sabar-sabarlah, suami orang lebih parah daripada itu. Itu nggak benar gitu. Jadi perempuan ini mesti dicerdaskan. Bagaimana kalau dia itu anak perempuan kita? Bagaimana dia kalau adik kita? Nah, itulah pentingnya kursus perkahwinan. Nah.
Saya sampai sekarang ini komplain terhadap negara. Ya. Kenapa negara membuat KUA catatan sipil untuk orang menikah, tapi tidak mensyaratkan sebelum pernikahan itu dilakukan, baik istri maupun calon suami, calon istri, calon suami dididik terlebih dahulu 1 bulan di dalam suatu diklat agar tidak semakin hari kita mendengar semakin banyak jumlah perceraian. Karena apa, Pak Ustadz? Begitu saya menikah, saya nggak tahu bagaimana saya harus memperlakukan istri. Yang saya gunakan ketika saya menikah, standar pemahaman saya itulah perlakuan yang harus saya lakukan, bukan yang sebaiknya saya lakukan. Bukan yang sebaiknya. Nah, padahal ada misalnya paling sederhana begini, Pak. Ketika istri hamil dan melahirkan, itu kan setelah melahirkan istri kan ada masa kegoncangan, dia rusak psikologis tubuhnya sedemikian rupa. Itu kelakuan saya dulu. Begitu di kantor saya telepon ke rumah, nanya anak dulu. Istri saya nggak pernah nanya gimana kamu atau apa. Begitu pulang sampai ke rumah saya langsung cium anak, bukan istri. Walaupun maksudnya istri nanti malam lah saya. Terus itu saya rasa ternyata dampak psikologisnya luar biasa bagi istri. Jadi saya berpikir negara harus hadir. Mungkin KUA atau Direktorat Jenderal di Departemen Agama membuat bahwa diklat pelatihan calon suami dan calon istri 1 bulan dilatih agar rumah tangga itu utuh. Berarti Reza nunggu itu. Dan itu Reza mencegah terjadinya kekerasan rumah tangga. Setelah pernikahan. Dan kurikulumnya ada dari aspek psikologis, ada dari aspek hukum positif, agama, kesehatan. Jadi nggak cuma tepuk sakinah yang dipelajari ya. Ini yang nggak perlu sekarang itu nasihat perkawinan itu memang syarat mungkin ya, syarat dan rukun. Tapi panjang lebar hanya untuk ketawa-ketawa aja. Kita nggak dapat makna yang sebenarnya bagaimana itu. Yang bahasanya kadang-kadang petugas KUA tinggal kita hidupkan rekaman itu aja udah cukup sebenarnya kita dengarkan. Ya, tapi pendidikan seperti itu yang paling penting. Bahkan belum lagi nanti campur tangan keluarga dari kedua belah pihak itu menyebabkan kadang-kadang kekerasan rumah tangga itu terjadi adanya intervensi dari keluarga masing-masing itu. Ustadz, itu yang sahabat saya mau bertanya, silakan. Gini Ustadz, kan tadi ngomongin cuma sebatas suami istri gitu. Padahal kan dalam rumah tangga juga ada anak nih. Nah, batasan-batasan kekerasan rumah tangga terhadap anak tuh apa aja Ustadz? Jadi itu kan tanggung jawab kita nih, kita mendidik mereka gitu. Tapi apa nih yang dijadikan kekerasan? Anak itu punya hak terhadap ayah yang wajib. Ada seorang laki-laki datang menemui Umar bin Khattab. Kata dia, hukum anak saya. Umar bin Khattab pemimpin yang bijaksana. Lalu, apa yang mau kamu sampaikan? Si anak itu menjawab, saya sebagai anak ini punya hak nggak terhadap ayah saya? Kata Umar bin Khattab, ya, apa hak saya sebagai anak? Kamu dipilihkan ibu yang baik, diberi nama yang baik, diberi makan yang baik. Kata dia, ibu saya, mohon maaf, perempuan yang kurang baik akhlaknya. Kemudian nama saya pun tidak baik, dikasih namanya khamfas, artinya kumbang. Yang ketiga, makanan saya pun nggak baik. Dia tahu bapaknya punya usaha yang tidak baik. Lalu kata Umar kepada bapaknya, laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kamu lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi disusun oleh para ulama bahwa anak saya terhadap diri saya, dia punya hak yang merupakan kewajiban saya. Saya memberikan dia makan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Ketika itu tidak saya berikan, berarti saya zalim karena saya sudah mengambil hak dia. Makanya kata Nabi, man 'ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, lagi-lagi moral, akhlak, beradab anak itu.
wa zawwajahunna, menikahkannya dengan orang baik-baik. Artinya calon suami dia pun kita pilihkan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, kata-kata ihsan itu hanya digunakan kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada orang tua. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kepada Allah. Kata ihsan digunakan dalam ayat, dalam hadis. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada anak. Falahul jannah. Kalau bisa kamu lakukan ini, maka surgalah bagi. Maka kita tidak. Dulu orang melihat anak itu sebagai parasit. Jadi kalau kita punya tanaman ini, lalu kemudian ada rumput-rumput yang mau makan, akan mengambil vitamin yang akan diambil oleh bunga, kita buang, ini parasit. Jadi dulu mereka menganggap anak ini ya parasit, karena memakan saripati makanan si ibu. Dan ketika mengandung, itu kalsium, berapa banyak ibu yang keropos giginya, tulangnya, gara-gara mengandung anak. Karena anak ini dianggap parasit. Begitu Islam datang, anak dijadikan sebagai kunci surga. Anak dijadikan sebagai amal jariah setelah kematian. Jadi merubah cara pandang terhadap anak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, anak ini tidak pernah minta sama Allah kita jadi ayahnya. Dan kita pun nggak pernah minta dia jadi anak kita. Lalu kenapa bisa terjadi? Allah yang sudah memilihkan kita sebagai orang tuanya, dan Allah juga yang memilihkan dia sebagai anak kita. Jadi kalau ada orang yang melakukan KDRT terhadap anak, jadi sebenarnya masalahnya bukan masalah moral, tapi masalah tauhid. Tauhidnya kepada Allah. Makanya ngaji tetap 3, akidah, fikih, akhlak. Maka insya Allah selamat, termasuklah ngobrol-ngobrol kita ini sampai lupa mencicipi. Ustadz, kalau kita mengalami kekerasan sebagai manusia pasti wajar kalau kita membela diri. Batasannya ketika kita mendapat kekerasan, membela diri, baik itu dilakukan sama pasangan ataupun orang tua kita, gimana Ustadz? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Datang perampok. Lalu kemudian apa yang ada di situ? Ada golok, ada apa ya, kita karena pilihannya 2, kalau nggak dia mati. Perampok itu akan nanya nyawa atau harta. Ya. Jadi kalau perampok itu dia masih ada pilihan nyawa atau harta. Tapi kalau istri, dua-dua diambil. Ini bisa KDRT nih. Lebih kejam ternyata. Jadi sebenarnya Pak, tadi ada pertanyaan menarik dari Edward, bahwa saya ingin memberikan saran, hemat-hematlah menggunakan produk hukum undang-undang KDRT. Jangan terlalu boros digunakan. Sedikit lu melanggar undang-undang, gue lapor. Nah, itu jangan. Dan kayak begitu. Karena produk undang-undang KDRT itu bukan dibuat untuk menghancurkan rumah tangga, menghancurkan perkawinan. Justru menjaga perkawinan agar suami atau istri tidak melakukan kekerasan. Kamu diancam. Tapi ketika ada misalnya sesuatu yang tidak berkenan atas perlakuan suami atau suami istri, lakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang bisa meredakan, bukan dengan pihak aparat penegak hukum. Bukan curhat di sosmed ya. Ya, apalagi curhat di sosmed ya. Kita membuka apa rahasia rumah suami saja atau istri saja sudah salah, apalagi kita buka ke publik. Sosial media. Panas berarti pertama tuh tetap harus ini ya, mediasi ya, sama seperti perceraian ya. Jangan terburu-buru karena hukum. Dan aparat penegak hukum pun kemudian di kepolisian sudah ada sebuah unit PPA namanya. Iya, perlindungan perempuan dan anak. Terus di sana pun dicoba diingatkan dulu, dinasihati. Jadi tapi Anda membuat laporan itu, laporan yang Anda buat itu sudah merupakan ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Jangan buru-buru ke sana. Selesaikan dengan cara agama terlebih dahulu.
Kalau sudah terjadi seorang istri dapat KDRT, menuntut cerai, udah cerai, punya hak nggak nuntut harta dari suami, Ustaz? Orang yang cerai itu dia ada nafkah ketika namanya iddah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali suci. Jadi selama dia dalam iddah itu suami tetap memberikan nafkah. 3 bulan, ya. Nah, lalu kemudian masuk dalam kompilasi hukum Islam bahwa selama dia menikah itu dianggap mereka ini 2 orang yang sedang membuka seperti orang musyarakah, buka usaha. Nah, jadi suami itu bisa bekerja kan karena istrinya menjaga. Nah, maka itu yang banyak dituntut gonogini. Harta bersama, musyarakah bersama. Nah, jadi itulah yang dia tuntut di pengadilan itu, mendapatkan gonogini, lalu kemudian selama masa iddah, habis iddah putus. Jadi memang saya lihat Pak ya, saya coba pelajari ini ketentuan hukum Islam itu dalam melindungi wanita luar biasa, luar biasa. Karena apa? Dalam agama kita, dalam agama Islam, ketika suami sudah sangat, saya nggak mau menggunakan istilah yang sangat kasar ya, tapi zalim lah, ya, maka istri berhak menuntut. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang beragama lain yang tidak dimungkinkan karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, bahasanya itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau ada kondisi yang sudah sedemikian rupa, Islam membolehkan, tapi itu sebagai pilihan yang terakhir. Jangan terlalu mudah. Nah, kemudian begitupun bercerai, kembali ke pertanyaan Bapak ya, tidak menghilangkan hak harta bersama. Kemudian diatur ada beberapa, misalnya pemberian, misalnya nafkah yang terhutang pun harus kita bayar. Misalnya sebulan kita membiayai istri 10 juta, ini udah 6 bulan kita nggak bayar. Begitu cerai itu kita berhak nuntut 6 bulan kali 10 juta itu 60 juta. Nah, kemudian selain masalah yang iddah 3 bulan, ada lagi beberapa hak. Pakaian harus diberikan, tempat tinggal, dan banyak hal yang harus diberikan. Bahkan dalam ketentuan hukum Islam itu juga ketika si istri merawat anak nanti, misalnya ya, kan berdampak kepada anak. Nafkah anak. Itu juga si istri yang merawat anak itu juga harus diberikan nafkah. Izin Pak Nas, kalau selama ini kita saksikan kan ketika ada kasus KDRT, kemudian dia melaporkan ke pengadilan. Nah, ini biasanya kan pengacara-pengacara ini selalu ingin memenangkan aduannya nih, Mas. Sebetulnya kode etik dari pengacara itu sebenarnya apa? Apakah memang ada upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga itu, atau dia ego ingin memenangkan kasusnya? Jadi gini, kami para pengacara ya, secara umum ya, ketika ada kasus rumah tangga, diundang para pihak terlebih dahulu, disuruh berdamai. Mediasi. Ada tetap mediasi. Tetap kita cobalah. Ini bukan persoalan siapa salah atau tidak. Ini masalah keluarga. Coba berdamai. Tetapi setelah kita upayakan nggak ketemu, ya pilihan terakhir perceraian. Nah, masalahnya adalah begitu perceraian tidak dimanage sedemikian rupa agar okelah cerailah dengan sebaik-baiknya. Cerai saja sudah tidak baik ya. Bagaimana cerai sebaik-baiknya? Tapi ada cara di manage sedemikian rupa, jangan menimbulkan konflik-konflik yang memalukan. Apalagi serang menyerang di media massa dan segala macam. Aduh, kadang-kadang kok saya pikir kita jadi objek entertain. Terlalu perceraian itu dijadikan entertain. Dan saya nggak pernah sependapat dengan pengacara-pengacara yang berbicara kepada publik persoalan rumah tangga yang harus diselesaikan. Kalau saya menganggap itu justru melanggar etika. Etika profesi dia tidak buka aib rumah tangga orang. Itu etika profesi ya. Nah, masalahnya sedemikian rupa serang menyerang, kadang-kadang yang hancur kliennya, yang naik panggung pengacara. Bisa jadi juga mereka ini sebetulnya hatinya sudah mau baik, tapi karena sudah dihebohkan, malu, ini nggak jadi kan? Betul. Karena pada dasarnya Pak Ustadz, ragu-ragu untuk cerai itu ada. Ya, pernah sekali waktu suami istri mau cerai, saya panggil dua-duanya,
yakin cerai. Oke. Gini, sebelum saya bawa ke kalian berdua ke ranah pengadilan, saya minta sekali lagi dan terakhir kali. Hanya berdua, datang berlibur ke Bali, duduk curhat ngomong apa adanya, tapi jangan ada kekerasan, tapi bisa saling buka. Berliburlah dalam keadaan sah. Masih sah kan? Hitung-hitung nikmati kesempatan terakhir dalam keadaan halal sebenarnya, kan? Datang berlibur, pulang berlibur, dua batal cerai. Ustaz, mungkin terakhir. Berarti definisi mediasi itu liburan, jangan di ruang itu. Ustaz, terakhir nih, pesan untuk yang bapak-bapak. ngomong terakhir itu saya tuan rumah. Sebentar lagi subuh soalnya. Pesan untuk bapak-bapak sama saya calon bapak-bapak nih. Biar bisa memuliakan istrinya supaya KDRT tidak terjadi dalam rumah tangga, harmonis terus sampai puluhan tahun sampai maut yang memisahkan. Apa Ustadz kuncinya? Yang tidak terlalu serius, nggak usah dibuat serius. Jadi percikan-percikan api kecil ini dipadamkan, cepat dia mati. Ada teori yang dalam Islam tidak sesuai dengan praktek yang ada sekarang. Jadi dalam teorinya seorang laki-laki prosesnya sampai ketolak itu yang pertama fa'izuhunna, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Wadribuhunna, istilah Pak Nas, pukul sayang. Naik ke level yang keempat, fab'asu hakaman min ahlihi, mediator dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, mediator dari pihak perempuan, iyurida islahan, kalau mereka mau islah, yuwaffiqillahu bainahuma. Level 4. Enggak mempan juga, naik ke level kelima, dijatuhkannya talak. Jadi talak itu baru jatuh pada level kelima. Dan talak dalam teori Islam ini bukan berarti si perempuan itu meninggalkan rumah. Dia jatuhkan talak itu 3 bulan, itu dia masih di dalam rumah, cuman pisah tempat. Kamar ya. Dia jatuhkan talak, pisah tempat. Jadi nggak ada orang yang tahu. Sehingga kalau hujan dia mau pulang, dia tinggal masuk aja. Tapi karena tadi sudah dihebohkan di medsos, sudah masuk entertain, pengacara dalam tanda kutip ngomong, lalu hatinya baik, nggak jadi, sungkan, malu, terjadilah apa yang terjadi. Nah, jadi ada perkara yang kita perlu serius, ya serius. Yang nggak perlu serius, ya nggak usah serius. Kembali kepada tuntunan ajaran Islam bahwa ar-rijalu, laki-laki, qawwamun, dia meluruskan. Tapi meluruskannya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Fungsinya lembut lentur seperti pakaian. Fungsi pakaian ya ketika panas dia menjadi sejuk. Ketika sejuk dia menghangatkan. Nah, jadi insya Allah dia tidak banyak teori. Nanti nggak usah terlalu banyak teori. Saya ingin nambahkan begini. Ustaz, saya background sebagai guru. Kalau ada anak yang malas sekolah, ya, terus sikap kita sebagai orang tua supaya tidak terjadi nantinya KDRT harus bagaimana tuh? Sampai nasihatnya kadang-kadang kan kalau udah jengkel-jengkel. Anak zaman sekarang Gen Z tuh suka baper kalau diomelin. Saya pernah nggak sekolah 3 bulan. Saya keluar dari sekolah, cabut dari Medan. Tapi mak saya nggak pernah marah. Dia mengurus surat pindah ke Medan. Dia urus rapor ke kepala sekolah, dia urus semua. Lalu kemudian dia di Riau, dia cari sekolah yang nerima saya. Ada kebetulan Ustadz yang ceramah Maulid Nabi Isra Mi'raj, Hari Besar Islam, diundang ke rumah. Dia tanya, Ustadz, ini anak saya bisa nggak masuk ke sekolah Ustadz? Akhirnya masuk. Di situ saya ambil pelajaran dan selalu saya sampaikan bahwa jangan cepat menjudge anak-anak ini, karena saya pernah mengalami. Andai ibu saya keras waktu itu dan saya nggak sekolah, ya kita nggak sahur bersama sebenarnya. Jadi masih ada harapan dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan nasihat dan tentu aja doa. Maka insya Allah anak-anak kita tetap mau sekolah. Jadi salah satu cara lain untuk menghindari kekerasan rumah tangga itu adalah, pertama menurut hemat saya, jangan terlalu sensitif terhadap perasaan sendiri. Jangan baper tapi baper, tapi sensitiflah terhadap perasaan pasangan. Nah, jadi kita berempati kepada pasangan. Jadi kalau tiba-tiba istri sedikit kebentak, kita jangan sensitif. Tapi
sadarlah bahwa kalau suara kita ngebentak ke istri, Akan sakit. dia akan tersakiti. Itu Iya. kunci utama kalau menurut hemat saya. Anggap Dan aja mengurangi azab. Kemudian ya sering Pak Ustadz kita suka bilang begini. Kamu inginkan saya sebagai istri seorang istri yang bagaimana? Nah, kalau waktu perkawinan kita suka ngomong istri sebagaimana Khadijah dan Siti Aisyah memperlakukan Rasulullah. Wah, hebat kan? Si istri tanya, kamu pengen suami seperti mana? Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah memperlakukan Khadijah dan istri-istrinya, gitu kan? Tapi itu enak dan keren kalau diomongin. Prakteknya susah. Tapi lakukanlah upaya-upaya untuk ke arah sana. Itu saja. Ustadz, kayaknya udah mulai kedengaran Lagi suara azan, masjid ya. sayu ya. Kita sekalian pamit, tapi sebelumnya biasa selfie dulu. Selfie dulu, Rapat sini. biar memotivasi ya. Kita sama-sama menjaga keluarga kita. 1, 2, 3. Oke, kita pamit ya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Nanti kita sambung lagi. Siap. Ketemu halal bihalal. Insyaallah. Oh, Panas. Makasih banyak. Assalamualaikum. Nanti kita buat kursus perkawinan. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh